Di tengah persiapan menuju laga melawan China dan Jepang, jangan lupa kalau kita juga pasti masih nunggu soal kepastian siapa dirtek baru. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, hal itu masih belum ada tanda-tanda pasti dari federasi meskipun udah menggait Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis. Namun di luar itu semua, setelah sempat dirumorkan jadi dirtek, kini nama Simon Tamata kembali mencuat, yang mana kabar itu disampaikan oleh salah satu media besar di Belanda, yakni Football Premier, di mana Om Simon kabarnya akan bekerja sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Tentu saja hal ini dirasa lebih realistis serta peluang kebenarannya jauh lebih besar mengingat soal urusan beginian. Om Simon memang terkenal jago. Terlebih Om Simon diketahui juga udah memfollow akun PSSI, Timnas Indonesia, dan pastinya Erick Thohir. Hal yang pada akhirnya semakin membuat para tetangga makin iri serta kepanasan, khususnya Malaysia, karena di satu sisi kondisi timnas mereka kini kembali terguncang. Usai pelatih tim Harimau Malaya, Peter Klamoski, diduga terlibat perselisihan dengan salah satu legenda timnas Malaysia, Datuk Santok Singh, yang merupakan andalan tim Olimpiade Malaysia 1980. Sesuatu yang semakin menguatkan kalau soal urusan tim nasional, Indonesia bolehlah jadi yang paling berbangga, walaupun semua juga paham kondisi liga domestik di sini masih mak kejebluk gitu aja. Lagi-lagi Indonesia bikin geger Asia, lur. Kali ini Indonesia untung besar dapatkan Simon Tahamata. Negara-negara tetangga semakin kepanasan dan kita makin ketar-ketir, lur. Pelatih Malaysia malah ribut dengan legend pemainnya sendiri. Gimana cerita kelanjutannya? Yuk langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Simon Tahamata baru-baru ini namanya kembali mencuat usai salah satu media Belanda yakni Football Premier telah mengabarkan jika pria 68 tahun tersebut akan segera bergabung menjadi bagian dari timnas Indonesia, di mana Om Simon kabarnya akan didapuk menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Gak cuma yang ada di dalam negeri, melainkan juga pemain-pemain keturunan yang tersebar di luar negeri. Dan so pasti ini adalah tugas yang terbilang oke, karena nantinya kita bisa melihat bakat-bakat muda potensial secara lebih detail serta punya standar yang udah disesuaikan. Simon Tahamata telah menemukan tantangan baru dalam karirnya. Mantan pemain Ajax dan timnas Belanda itu akan menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Ia akan bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert yang dibantu oleh asisten Denny Lancet dan Alex Pastoor. Dalam peran barunya, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk mencari bakat baik di Indonesia sendiri maupun di antara pemain keturunan Indonesia di luar negeri termasuk Belanda. Penunjukan ini sesuai dengan visi jangka panjang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang berkomitmen pada pengembangan menuju Piala Dunia 2026. Tulis laporan tersebut. Keren ini ya. Tiap kendati dari pihak PSSI belum memberikan konfirmasi, namun kabar ini udah terlanjur menyebar khususnya di Belanda sana. Dan soal probabilitasnya bahkan udah mencapai 80-90%. Tentu saja menjadikan Om Simon sebagai kepala pemandu bakat. Jika benar adanya, maka so pasti Indonesia akan meraih untung besar. Selain itu, ini bukan cuma soal pencarian bakat muda, melainkan sosok Simon Tahamata itu sendiri, yang biar gimana pun juga merupakan tokoh sepak bola yang begitu dihormati khususnya di tanah Belanda. Sekedar Belanda semua berarti ya. Bagi yang belum tahu siapa itu Simon Tahamata, terutama anak generasi sekarang, dia itu adalah salah satu tokoh sepak bola yang punya reputasi cukup mentereng. Semasa bermain, ia pernah membela tim-tim besar Belanda seperti Ajax dan Feyenoord. Selain itu, pria yang dulu aktif bermain sebagai winger itu juga pernah main untuk salah satu tim ternama Belgia, Standard Liège. Tentu masa terbaiknya adalah saat membela Ajax, di mana ia mampu meraih 3 gelar Eredivisie secara beruntun dari musim 1976, 1977, sampai 1978-1980. Pemain legend juga ya. Kemudian ia juga berhasil meraih 1 gelar KNVB bersama Ajax di musim 1978-1979. Selain di Ajax, Simon juga berhasil membawa Standard Liège menjadi juara Liga Belgia 2 kali beruntun di musim 1981, 1982, dan 1982-1983. Keren loh ya kalau misalnya pencari bakat di serahkan kepada Simon Tahamata ini, mungkin Indonesia banyak sekali bakat-bakat yang akan direkrut oleh Simon Tahamata ini loh ya. Karena memang kita tahu sendiri Indonesia tidak kekurangan atlet sebenarnya. Cuman dari pemilihannya kurang aja gitu ya loh ya. Untung aja ada Simon Tahamata ini, mungkin dia bisa memilih pemain-pemain timnas Indonesia yang akan melanjutkan
tim seniornya nanti. Mungkin ini Mata ini kan seorang legend, mungkin dia akan mengambil pemain-pemain dari umur yang masih dini loh ya, dan dilihat bakat pemain sepak bolanya dan juga sangatlah berpengalaman Simon Mata ini. Mudah-mudahan Indonesia ke depannya semakin lebih jos dan semakin lebih jaya lagi loh ya dalam persepak bolaan dunianya. Dan juga kita doakan Indonesia nanti orang lompat masuk ya loh ya ke final bahkan ke Piala Dunia. Di sini pun tidak lepas dari campur tangan Bapak Erick Thohir yang sangatlah cerdas dan juga banyak sekali kenalan di luar negeri sana hingga dapat mendatangkan pelatih-pelatih dan pemain-pemain yang berbakat untuk mengharumkan timnas Indonesia kita. Kita lanjut loh. Kemudian ia juga berhasil mempersembahkan 1 gelar Belgian Cup dan 1 gelar Belgian Super Cup. Nah, di timnas Belanda sendiri, Simon tercatat punya 22 caps dengan torehan 2 gol. Yap, selepas pensiun sebagai pemain pada 1 Juli 1996, Simon Tahamata kemudian bekerja sebagai pelatih tim muda untuk Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Ajax Amsterdam. Nah, pada tahun 2009, mantan pelatih juga berarti ya. Dia memutuskan untuk menerima tawaran bekerja untuk suatu periode sebagai pelatih teknis tim muda U10 sampai U15 dari klub sepak bola Arab Saudi Al Ahly. Iya, Lur ya, Simon Mata ini sangat berpengalaman sekali dalam mencari bakat-bakat untuk melanjutkan persepak bola Indonesia kita loh ya. Kalau misalnya memang terjadi Simon Mata ini bergabung dengan timnas Indonesia, itu sangat luar biasa kalau menurut lo Lur. Karena memang kita lihat dari sisi lain juga Simon Mata ini sangatlah berpengalaman. Dia sudah menjadi pelatih Ajax juga Lur ya. Bahkan tadi pemain keturunan kita, dua pemain keturunan kita pernah dilatih oleh Simon Mata ini. Jadi tidak diragukan lagi keahliannya atau kepandaian dalam memilih setiap pemain loh ya. Itu sangat luar biasa kalau gua. Dan juga Simon Mata ini seperti kita dengar tadi mempunyai darah 100% orang Indonesia dan hanya mereka pindah ke Belanda loh ya. Itu sangat luar biasa, dan di sini pun Simon Mata pasti sudah tahu kultur dari Indonesia sendiri, orang-orang seperti apa dan juga beberapa negara seperti apa pasti udah tahu Lur. Di sini Simon Mata semoga dapat bergabung dengan timnas Indonesia kita atau PSSI menjadi salah satu pembimbing dari bakat-bakat pemain bola kita Lur ya. Kita lanjut. Dan juga ia sendiri punya akademi sepak bola yang cukup ternama di Belanda. Intinya, Simon Tahamata punya koneksi luas di sepak bola internasional, lalu paham dan mengerti soal budaya Indonesia, serta berpengalaman terutama di bidang pembinaan. Nah, salah satu tetangga yang mungkin paling panas pasti Malaysia. Karena di satu sisi, timnas mereka sekarang sedang menghadapi konflik baru. Yang mana itu melibatkan pelatih kepala, Peter Klamoski, dan Datuk Santok Singh, legenda timnas Malaysia di Olimpiade 1980. Yap, Santok sendiri mengklaim dalam sebuah acara olahraga di Kuala Lumpur bahwa identitas sepak bola negara Malaysia sedang terkikis oleh pengaruh asing, di mana Santok bahkan menjuluki Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sebagai asosiasi sepak bola mat saleh atau orang asing, dan menuduh bahwa pelatih dan pemain lokal dikesampingkan. Nah, mendengar hal tersebut, Klamoski pun akhirnya jelas tak bisa menahan diri dan langsung memberikan tanggapan. Bahkan nih, saking geramnya, Klamoski menyebut sang legenda sebagai orang bodoh. Ngeri-ngeri. Yap, tentu saja Klamoski merasa gerah panas ini ya, kritik yang ingin menjatuhkan sepak bola Malaysia. Selain itu, ia juga merasa curiga dengan motif yang melatar belakangi kritikan terhadap timnas Malaysia. Dan dia merasa kecewa karena seseorang yang berstatus sebagai legenda Harimau Malaya malah jadi pihak yang berusaha menjatuhkan timnasnya sendiri. Ternyata nggak jauh beda ya sama di sini. Canda deh. Ya itulah Lur ya. Sekarang banyak sekali pelatih-pelatih dan juga pengembangan bakat dari timnas Indonesia dari mulai dini sampai dewasa Lur ya. Seperti Simon Mata, mudah-mudahan dapat bergabung dengan timnas Indonesia kita agar semakin kuat persepak bola Indonesia kita Lur ya. Di sini kita tidak lepas dari terima kasih kepada Bapak Erick Thohir dan juga jajarannya yang telah memilih pelatih dan juga para pemain keturunan yang sangatlah tepat untuk timnas Indonesia kita. Juga di sini ternyatanya Malaysia sekarang sedang dilanda cemburu sosial atau kayak gimana ya, karena memang Malaysia sendiri sedang
memperbaiki timnya untuk menyaingi tim-tim di Asia yang memakai banyak sekali pemain keturunan dari Belanda ataupun dari mana itu negaranya, Lur ya. Tapi legenda Malaysia sendiri tidak ingin itu terjadi karena itu menyingkirkan para pemain asli keturunan Malaysia sendiri. Tapi di sini pertentangan antara pelatih dan juga sang legenda Malaysia itu sangatlah berpengaruh sekali, Lur ya, kepada perkembangan sepak bola di Malaysia sana. Mudah-mudahan mereka dapat berdamai, Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini dulu, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.